Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini kita akan membagikan riwayat ulama Banjar Tuan Guru Al-Arif Billah Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari. Riwayat hidup singkat pengamanah mutlak ilmu makrifatullah Tuan Guru Al-Arif Billah Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari. Pengamanah mutlak ilmu makrifatullah wa makrifatur rasul. Penulis kitab Awaluddin. Beliau lahir di Istanbul, Martapura, Kalimantan Selatan pada tanggal 11 Maret 1919 dari seorang ayah yang bernama Gusti Muhammad Saleh bin Tuan Guru Matasin bin Tuan Guru Muhammad Ali binti Syiah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan seorang ibu bernama Antung Sawiyah bin Gusti Gantung bin Pangeran Saidullah. Syekh Muhammad Saman Al-Banjari, beliau adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, yaitu Antung Jainur, Gusti Mahrus, Gusti Masran, Gusti Salman, dan Gusti Masnun, atau nama beliau di waktu kecil. Kehidupan beliau di waktu kecil berjalan lancar, penuh kedamaian di bawah asuhan kedua orang tua beliau. Ketika berusia 7 tahun, ibunya yang sangat beliau cintai, yang selama ini menjadi tempat mengadu dan bermanja, dipanggil kehadiran Allah Rabbul Jalil. Maka selanjutnya beliau diasuh oleh neneknya sampai usia 13 tahun. Kemudian neneknya kembali pula ke hadiratnya. Selanjutnya diasuh oleh paman beliau sampai dengan dewasa. Pada tahun 1944 di zaman penjajah Jepang menjadi laskar Jepang Heiho. Sampai dengan tahun 1945 sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Bersama kawan-kawan melarikan diri dari Heiho setelah membunuh 7 orang Jepang. Bersama dengan teman pada tahun 1947 bergabung dengan pasukan revolusi mempertahankan kemerdekaan yang ingin direbut kembali oleh penjajah kolonial Belanda. Pada tahun 1950 menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI dengan pangkat Sersan Mayor Batalion 608 Lambung Mangkurat sebagai Komandan Pleton 2 dan kemudian berhenti pada tahun 1953 dari Dinas Ketentaraan. Di tahun 1950 ini pula beliau memperoleh jodoh dan menikah dengan seorang wanita bernama Fatimah binti Abdul Muthalib di Tarakan. Dari perkawinan ini melahirkan putra-putri sebanyak 7 orang, yaitu Norma, Nosehan, Muhammad Samsuri, Muhammad Samsiar, Galuh Srikandi, Rukiah, dan Hendra Negara. Antara tahun 1953 sampai dengan tahun 1956, setelah berhenti dari dinas ketentaraan, hidup beliau tidak menentu. Melakukan berbagai macam pekerjaan untuk menghidupi keluarga atau anak istrinya. Mencari penghidupan ke negeri tetangga seperti ke Tawau, Sabah, Malaysia, bahkan sampai ke Filipina. Kemudian atas kehendak Allah Rabbul Jalil pada tahun 1956 beliau memperoleh limpahan ilmu secara laduni melalui Datuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pertama, ilmu yang diperoleh yaitu 7 mata pelajaran pokok makrifatullah, yaitu mengenal diri, mematikan diri sebelum mati, kesempurnaan la ilaha illallah, zikrullah, istinja, junub, dan tanda-tanda sakaratul maut. Sejak tahun 1957, ilmu yang diperoleh mulai diajarkan kepada orang-orang sekitar tempat tinggal di Tarakan, dari rumah ke rumah seorang diri. Kemudian pada tahun 1960
dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kembali secara laduni diperkenalkan pada zatnya yang bersifat laisa kamislihi sayun, secara langsung tanpa melalui makhluk. Maka mulai tahun 1960 ini ditambah satu mata pelajaran, yaitu mengenal zat Allah Rabbul Jalil, dan ilmu ini dinamakan Awaluddin Makrifatullah wa Makrifatur Rasul hingga sampai sekarang. Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun, sampailah beliau ke negeri tetangga Malaysia untuk mengajarkan ilmu yang ada pada diri beliau, khususnya Tawau, kota Kinabalu, dan sekitarnya di Sabah, bahkan sampai ke Brunei Darussalam. Sehingga sampai dengan sekarang ini, murid-murid beliau ribuan jumlahnya. Selama kurun waktu 1980 sampai 1990-an, beliau bolak-balik Tarakan, Samarinda untuk mengunjungi putra beliau yang berdomisili menetap di Samarinda. Kesempatan ini beliau gunakan untuk mengajarkan ilmu makrifatullah wa makrifatur rasul kepada orang-orang muslim yang ikhlas mau belajar kepada beliau. Sehingga lambat laun di Samarinda pun mulai banyak pula murid-murid beliau. Pada tahun 1995, beberapa murid yang menyadari perlunya sebuah organisasi untuk melaksanakan pengajian berkumpul dan bersepakat membentuk Majelis Taklim Makrifatullah wa Makrifatur Rasul cabang Samarinda. Sedangkan pusatnya di Tarakan. Sejak tahun 1997, beliau menetap di Samarinda dan pusat Majelis Taklim Makrifatullah wa Makrifatur Rasul dipindahkan ke Samarinda. Tuan Guru Al-Aribillah Syekh Kiai Haji Muhammad Saman bin Muhammad Salih Al-Banjari telah berpulang ke rahmatullah malam Selasa 21 Ramadan 1434 Hijriah atau tanggal 30 Juli 2013 Masehi. Beliau wafat di usia 94 tahun di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sobat sanak semuanya, semoga rahmat dan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tercurah kepada Tuan Guru Syekh Kiai Haji Muhammad Saman bin Muhammad Salih Al-Banjari demi kemuliaan bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Satu lagi mutiara bersinar dari tanah Banjar, Syekh Ali Junaidi Al-Banjari. Begitu panggilan familiar Kadi Haji Muhammad Ali Junaidi bin Kadi Haji Muhammad Amin bin Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Namanya pun masyhur di daerah Brau, Kalimantan Timur sebagai ulama terkemuka dan dihormati hingga kini. Syekh Junaidi lahir dan dibesarkan di Kampung Dalam Pagar, Martapura sekitar 1285 Hijriah atau 1864 Masehi. Dari pusat ilmu di Tanah Banjar, Syekh Junaidi muda belajar dari orang tua dan paman-pamannya yang merupakan ulama di Kampung Dalam Pagar, terutama baca tulis Arab dan Melayu Arab. Begitu dianggap fasih membaca Al-Quran, menulis Arab dan Melayu Arab, serta berbahasa Arab. Dikirim belajar ke Tanah Suci Makkah untuk memperdalam ilmu agama. Menimba dari beberapa ulama besar di Tanah Haram, Syekh Ali Junaidi terasah keilmuannya dalam bidang hukum Islam atau fikih, tauhid, dan tasawuf, hingga bermukim beberapa tahun dan mengenal dekat dengan budaya Arab. Meski akrab dengan kultur Timur Tengah, Syekh Ali Junaidi tetap tak melupakan jati dirinya sebagai orang Melayu atau Jawi. Maka dari itu nama beliau dikenal sebutan Ali Junaidi Banjar di Makkah. Kemudian Syekh Ali Junaidi menikah dengan perempuan Arab
hingga lahir seorang putra diberi nama Hasan, anak Syekh Ali Junaidi. Kemudian digelar Hasan Jawi atau Hasan Junai Banjar. Hingga pada tahun 1947-an, Syekh Hasan Junai Jawi pernah menjadi muazin di Masjidil Haram Mekah. Sementara sang ayah memilih balik kampung ke Martapura, sempat berdakwah di Tanah Banjar saat berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, hingga akhirnya menjalani misi pencerahan ke negeri Sarawak, Malaysia Timur. Ketika itu masih berstatus negeri koloni Inggris. Dalam menjalankan misi dakwah ke Sarawak, Syekh Ali Junaidi didampingi keponakannya, Syekh Ismail Khatib. Cukup lama mereka menetap di Mukah, Sarawak, menjadi guru agama di negeri jiran ini. Diperkirakan sekitar tahun 1898 Masehi atau 1315 Hijriah. Di kampung yang terletak di tepian sungai Matang Mukah, Syekh Ali Junaidi menikah dengan seorang wanita Melayu dan melahirkan zuriat hingga sekarang di Sarawak, Malaysia. Usai di Mukah, Syekh Ali Junaidi kembali lagi ke Martapura. Tak seberapa lama, Syekh Ali Junaidi kembali dikirim berdakwah ke daerah kekuasaan Kerajaan Berayu atau Brau, Kalimantan Timur. Saat itu kerajaan ini terbelah menjadi dua, Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung. Sebagai pendakwah Islam, Syekh Ali Junaidi memilih tinggal di posisi tengah antara Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung, tepatnya di tepi Sungai Segah, berada di hilir Sungai Batumiang. Keberadaan Syekh Ali Junaidi ini sangat mewarnai kampung itu, hingga kini dikenal dengan Kampung Banjar. Saat mendirikan semacam pondok pesantren, Syekh Ali Junaidi mendapat restu dari Sultan, Kesultanan Gunung Tabur. Jadilah kawasan itu menjadi pusat ilmu Islam serta perkampungan para santri. Berada di Brau, Syekh Ali Junaidi menikah lagi hingga dikaruniai beberapa anak, antara lain Muhammad Asy'ari, Haji Muhammad Yusuf, Muhammad Jakbar, Husain, Muhtar, dan Antung Barlian. Tak hanya berdakwah di Brau, Syekh Ali Junaidi juga menyebarkan ajaran keselamatan itu ke Tenggarong, Kutai Kartanegara. Di tempat ini, Syekh Ali Junaidi menikah dengan Bayah bin Ibrahim dan dianugerahi dua putra, Abdul Manap dan Abdul Manan. Saat berdakwah di Kesultanan Gunung Tabur, Syekh Ali Junaidi dipercaya menjabat qadhi, mufti dan penasehat keraton di masa pemerintahan Hindia Belanda. Bahkan sempat membangun masjid di daerah dakwahnya. Hingga awal Ramadan 1362 Hijriah, Syekh Ali Junaidi Al-Banjari jatuh sakit. Tepat pada 20 Ramadan 1362 Hijriah, salah satu mutiara Banjar ini menghembuskan nafas terakhir. Jenazahnya dikebumikan pada Selasa 21 Ramadan 1362 Hijriah bertepatan pada tahun 1941 Masehi, dalam usia 71 tahun, di Alkah keluarga di Kampung Banjar, Sungai Segah, Berau.